saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tasydid pada selain huruf mim dan nun ya emang harus ya ditampakkan ya, seperti pada kalimat waladdallin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwata Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid disampaikan oleh Ustadz Abu Unes Ali Subhanah Hafizahullah dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan dari kitab yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fiddin, azakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang tiada terhingga untuk kita sekalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, uswah teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian, marilah kita senantiasa memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki para pemimpin-pemimpin kita, agar mereka berada di jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa pula kita mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kita agar diberikan hidayah dan istiqamah dalam menjalani agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwan fillah azakumullah, para pemerhati Roja sekalian dimanapun berada, kita lanjutkan kitab ya, yang kita baca Kaifa Tahfadzul Quran di Syekh Yahya Al-Ghawsani. Judulnya adalah Makanatu Hifdzil Quranil Karim inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. yakni kedudukan menghafal Al-Quran ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul yang diberikan oleh Syekh Al-Ghawsani. Dia berkata, sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yufaddilu baina ashabihi fi hifdzil Quran. Fakana idza ba'asa bi'san yaqul liya ummakum aksarakum Qur'ana. Rasulullah SAW telah memberitahukan
untuk kita sekalian ya bahwa beliau sangat mengutamakan ya sahabat-sahabatnya yang terlebih dahulu menghafal Quran. Dan kebiasaan beliau apabila mengirim ya utusan, maka diangkatlah pemimpinnya dan berkata, liya ummakum aktsarukum Qur'ana. Hendaklah yang memimpin kalian adalah yang paling banyak ya hafal Qur'annya. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau berkata, wa idza ijtama'a syuhada'us sahabah qaddama aktsarahum Qur'anan lil lahdi fil qabri awalan wa yubashiruhu binafsihi. Apabila berkumpul orang-orang yang mati syahid dari para sahabat, maka beliau mendahulukan posisi orang yang paling banyak hafal Qur'annya untuk dimasukkan ke liang lahat ya di kuburnya. Bahkan beliau ya yang melakukannya sendiri. Ini pun hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bal kana yaj'alu mahral mar'ah ma yahfazuhu ar-rajul minal Qur'an. Bahkan di antara keutamaannya adalah Rasul SAW membolehkan Al-Quran yang dihafal sebagai mahar ya untuk wanita dalam pernikahan. Yakni maksudnya si laki-laki ya menyampaikan maharnya adalah mengajarkan Al-Quran. Kemudian wa kana yaqidur rayah fil ma'arakah liyaksarihim hifdhan lil Quran limizatihim ala ghairihim. Beliau juga memilih pembawa bendera dalam peperangan ya dipegang oleh yang paling banyak hafal Al-Quran karena kelebihan mereka dari yang lain. Wa ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang dimaksud ya adalah ghibthah ya. Hasad adalah cemburunya seseorang atas nikmat orang lain, lalu dia ya menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Ini tercela. Tapi ghibthah ini yang dibolehkan, yakni mensyukuri nikmat Allah yang ada pada orang lain dan dia berharap juga mendapatkan nikmat yang serupa dengan orang tersebut. Ini namanya ghibthah. Jadi yang dimaksud la hasada illa fisnatain dalam hadis ini adalah tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Maksudnya hasad di sini yang dibolehkan yaitu ghibthah. Rajulun atahullahul kitab. Yang pertama, boleh ghibthah kepada orang yang Allah berikan ya Alkitab. Yakni maksudnya punya kemampuan memahami, menghafal Alkitab Al-Quranul Karim. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan orang itu bukan cuma paham, bukan cuma hafal saja, tapi digunakan ya ilmu tersebut untuk sholat ya baik di malam hari maupun di siang hari. Wa rajulun, kemudian yang kedua boleh ghibthah
kepada seseorang, a'tahullahu malan, yang Allah berikan harta, ya, kekayaan, fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia bukan cuma punya harta saja, tapi ya, dia memberikan dengan harta itu sedekah, baik di malam hari maupun di siang hari. Nah, ini namanya ghibtah, ya, cemburu tapi tidak, ya, menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang yang ia lihat, ya, dan dia berharap dia pun mendapatkan seperti orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa, ya, salah satunya disebut oleh Rasul SAW yang boleh kita cemburui, yaitu para pemangku Al-Quran, para, ya, ulama, ya. Kemudian wa'an Abdullah ibni Umar ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Quran, yakni pada hari kiamat, ya, dan yang disuruh adalah orang yang masuk surga. Iqra wartaqi, bacalah Quran, wartaqi, dan naiklah, yakni naik derajat surganya. Warattil kama kunta turattil fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana dahulu engkau membaca tartil waktu di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, dan kedudukan kamu adalah, ya, inda akhiri ayat, di akhir ayat yang kamu baca. Ini juga merupakan, ya, fadilah, keutamaan, ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Amma salafun as-salih radhiyallahu anhum, adapun, ya, salafus salih, semoga Allah meridai mereka, minas sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum, baik kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in dan atba'ut tabi'in sudah mereka. Falam yakunu yuqaddimuna 'ala al-Qur'an syai'an, mereka tidak pernah, ya, mendahului di atas Al-Quran sedikit pun. Wala yardawna li talibil ilm, dan mereka pun, ya, tidak menyukai bagi pencari ilmu, tidak menyukai pencari ilmu, ayyakhtuwa fi talabil ulum wal hadis illa ba'da an yahfadzal Quran, ya. Mereka, ya, tidak membolehkan, ya, seseorang melangkah dalam belajar, ya, berbagai ilmu maupun ilmu hadis illa ba'da an yahfadzal Quran, kecuali setelah orang tersebut, ya, hafal Al-Quran. Masya Allah, ya, tentu ini sudah berbeda, ya, dengan zaman kita, ya. Karena di zaman kita kebanyakan, ya, kalau menunggu menghafal Quran terlebih dahulu, ya, sehingga nanti bisa jadi alasan, ya, buat orang-orang, ya, yang tidak paham, ya. Tentu zamannya sudah berbeda dengan zaman kita sekalian. Apalagi di zaman kita sekali ini, ya, banyak orang-orang yang sudah dewasa, ya, baru sadar dengan Islam, baru mereka belajar baca Al-Quran, ya. Tentu saja apabila mereka diwajibkan belajar Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ya, yang
dia harus amalkan sehari-hari tentu akan terbengkalai. Namun itulah yang disebutkan oleh Syekh Al-Ghazali, ya. Mereka salafunas saleh, ya. Jadi yang mengamalkan itu, ya, adalah uswahnya kita, generasi salafus saleh. Artinya apa? Artinya mereka mengutamakan sejak kecil, ya, sebelum belajar keluar mencari ilmu yang lain, ya, mereka dianjurkan hafal Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian qala Al-Walid bin Muslim, Syekh Al-Ghazali mengutip, ya, perkataan Al-Walid bin Muslim. Kunna idza jalasna al-Auza'i, kami apabila, ya, duduk-duduk bersama Al-Imam Al-Auza'i, ya. Imam Auza'i yaitu imam di Syam, ya, sahabatnya Imam Malik radhiyallahu an. Fara'a fina hadasan, lalu Imam Auza'i melihat hadasan, seorang pemuda. Maka ia berkata, qala ya gulam qara'tal Qur'an. Ia bertanya, wahai anak muda, apakah kamu sudah hafal Quran? Fa in qala, kalau dia menjawab, na'am, ya. Qala iqra. Ya. Maka, ya, Al-Imam Auza'i mengatakan, bacalah. Yakni Al-Imam Auza'i mengujinya apakah dia benar hafal Quran. Lalu yusikumullahu fi auladikum, ya. Yakni Al-Imam Al-Auza'i memerintahkan anak muda itu untuk melanjutkan bacaan yang ia baca, ya. Yusikumullahu fi auladikum. Kemudian dia meneruskan bacaan tersebut, ya. Sehingga Al-Imam Auza'i tahu, wah, ini pemuda ini sudah hafal Quran, ya. Maka diperbolehkanlah untuk duduk di majlis ilmu. Wa yang qala la, kalau jawaban anak muda itu la, ya, belum hafal Quran, qala, ya, maka Imam Auza'i mengatakan idhab, pergilah kamu, ta'allamal Quran qabla an tatlubal ilm, belajarlah Al-Quran terlebih dahulu sebelum mencari ilmu yang lain. Masya Allah, ya. Ini tentu berat kalau di zaman sekarang, ya. Ya, jadi nggak pada belajar ngaji nanti, nggak pada ke majelis ilmu nanti, ya, dengan alasan, wah, kata Imam Auza'i belum bisa baca nih Al-Quran. Ya, itu beda zamannya, ya. Ini zaman, ya, masih dekat, ya, zaman Qurun Al-Mufaddalah, generasi yang utama, ya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Al-Auza'i termasuk atba'ut tabi'in. Ayo, na'am. Ya, ini diceritakan di kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, ya, wa Adabis Sami oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian menutup, ya, penjelasan di judul ini, kata Syekh Yahya Al-Ghazali, wal asar fi dzalika katsirah. Asar-asar, ya, kisah-kisah tentang para ulama terdahulu ini banyak sekali. Aktafi bihadzal yasir minha. Aku cukupkan, ya, di sini, ya, sebagian kecil saja. Wallahu a'lam, ya. Naam, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, ya, kitab Kaifa Tahfadzul Quran ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat berkaitan dengan penjelasan kedudukan menghafal Al-Quran. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di tas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Dan untuk pembacaan Al-Quran di kesempatan ini di surat An-Nahl ayat yang ke-74.
73. Ya, 73 ya, baik. Ya, surat An-Nahl ayat ke-73. Silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Kang Mulu di Bogor, Ustaz. Kang Kang Mulut di Mulut, ya. Bogor, Masya Allah. Silakan Kang Mulut. Ayat berapa Ustaz tadi ya? 68 ya? An-Nahl ayat 73. 73. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Aywa, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya. Bagus bacaan Kang Mulut ya. Pada kesempatan pertama ini, semoga Allah tambahkan semangat antum untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya. Ustaz boleh bertanya Ah, nggak? iya, Silakan. Ini apa kalau misalkan ada seseorang mengajar ngaji di masjid misalkan, lalu dia dapat hadiah dari DKM masjid setiap bulannya tanpa dia meminta. Di satu sisi dia pengen ikhlaskan Allah, di sisi lain dia juga sangat terbantu dengan hadiah tersebut gitu Ustaz. Nah, apakah pahala mengajarnya itu bisa gugur Ustaz dengan perasaan senangnya itu? Apalagi kalau misalkan dalam kondisi sangat membutuhkan, terkadang dia berharap andaikan misalkan dapat hadiah dari salah satu santri, sungguh sangat terbantu gitu. Seperti itu Ustaz pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, pertanyaan bagus sekali ya. Bolehkah kita menerima ya, hadiah ya, karena kita mengajar Al-Quran di masjid? Ya, jawabannya boleh. Ya, boleh sekali. Ya. Bahwa ajar mengajarkan Al-Quran ya, itu dibolehkan oleh para ulama. Apalagi kalau dia adalah sejari awal tidak pernah meminta ya, lalu kemudian diberi hadiah secara spontanitas, maka boleh diterima, tidak mengapa, dan dia harus tetap istiqomah ketika mengajar tersebut ya, dalam keadaan seperti semula, jangan terganggu pikirannya sehingga berubah ya, jadi mengharap-harap hadiah berikutnya. Jangan, tetap konsisten ya. Dan kalau dia melakukannya terus-menerus seperti ini, maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang ikhlas ya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Kang Mulut yang berada di Bogor. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Yanto di Bogor, Pak. Pak Yanto di Bogor. Bogor. Silakan Pak Yanto. Surat An-Nahl ayat ke-75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu Dha, hurufnya dha bukan da ya.
Daraballahu masalan amdam mamlukan la yaqdiru ala syai'in wa marrojakna. Iya, bagus. Jangan terburu-buru baca Pak ya. Santai aja. Wa marrojakna. Wa marrozaqna. Jangan roknya hanya sekali getarnya, jangan lebih dari sekali ya. Wa marrojaknahu minna. Razaqnahu 2 harokat. Wa marrojaknahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiku. Fahuwa yunfiq. Kalau berhenti ya. Jangan dibaca harokatnya Pak kalau berhenti. Fahuwa yunfiku minhu sirraw wa jahra. Iya, bagus. Tahun. Alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Pak siapa tadi? Pak Yanto. Pak Yanto Nah, ya, bacaannya bagus ya. Sedikit saja Bapak harus perhatikan, jangan mengkolkolah yang bukan huruf kolkolah, itu saja ya. Mudah-mudahan dapat diperbaiki dan semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Yanto yang berada di Bogor atas partisipasinya. Nah, silakan masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Untung. wabarakatuh. Pak Untung ya. Halo, Iya. Pak Untung dari Pondok Ungu, ayo silakan. dengan Pak Untung. Iya, silakan Pak Untung. Iya, di Pondok Ungu ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk Pak Untung. Ayat berapa? 70 76, An-Nahl 76. 77. 76. Aduh, nggak kelihatan lagi. Kurang atas. Apanya? Yang lihat apanya? TV-nya? Surat 16. Surat ke-16, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi Ayat ke-76. 6. wa daraballahu Iya, betul. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء Ulang lagi. La-nya 2 harokat ya. على شيء وهو كل على مولاه أبنما Coba konsentrasi. لا يأتي بخير Ulang lagi ya. Tadi ada yang salah baca. يأتي بخير هل Coba perhatikan, Pak Untung. Ulang lagi ya. Ada yang salah bacanya. ada siratim mustaqim. Ya, ulang lagi Pak Untung, ulang lagi. Walillahi Pak Untung? ghaibus sama. Pak Untung, mohon maaf. Mungkin nggak dengar ya. Ya. Halo Pak Untung? Halo? Masih tersambung Pak Untung? Halo? Baik. Ya, silakan kalau Pak Untung masih tersambung diulangi kembali di ayat ke-76 ya. Tadi ada koreksi dari Ustadz. Halo? Ya, nggak ada oleh. Ya, baik. Terputus ya. Baik, silakan Pak Untung. Kita ulang lagi ayat 76 ya. Baik. Bagi Pak Untung bisa mencoba kembali ya untuk menghubungi kami untuk koreksi di ayat ke-76 ya tadi. Baik, khotimah Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat yang ke-76. Ya. Silakan.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bayu di Bekasi, Ustaz. Ya, Pak silakan, Bayu. Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Masih ayat 76. Surat An-Nahl 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء Bagus. وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي Bagus. Ulang dari hal yastawi. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Bagus. Barakallahu fiik Pak Bayu. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk membaca Al-Quran dan belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, Sama-sama. sama-sama, Pak. Amin. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Bayu yang berada di Bekasi atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat yang ke-77. Ya, silakan. 6. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-77. Ya. 6. Ya, silakan. TV-nya nggak kelihatan, belum ada, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, silakan. Cek Qurannya di TV Iya. Dengan siapa Pak? Assalamualaikum Pak. dengan Pak Madar di Depok. Pak Madar di Depok. Ya, baik. Dikecilkan terlebih dahulu Pak Madar volume televisi atau radionya, ada feedback pantulan suara. Iya, udah kelihatan tuh. Volume televisinya Pak dikecilkan dulu atau menjauh dari Ya. perangkat. Ayat berapa tuh? 77 ya? Iya, sekarang surah An-Nahl ayat ke-77. Ya. Walillahi ghaibus. Ya, benar Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Innallaha, haknya dibaca ya Pak ya. إن الله على كل شيء قدير. Wallahu akhrajakum. Wallahu, dua harokat lagi ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min buyuti Mim butuni. min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bagus. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار Sam'a, baca ainnya Pak. Sam'a. وجعل لكم السمع والسمع Sam. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Aywa, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Ustaz, mau Ya. tanya Ustaz, Silakan, itu Pak. kalau
huruf-huruf di awal Al-Quran, surah Al-Quran itu alif lam mim atau ha mim itu sebutan apa Ustaz ya? Huruf-huruf muqatta'ah. Ya. Muqatta'ah. Iya, huruf-huruf muqatta'ah. Artinya apa Ustaz? Artinya huruf-huruf hijaiyah, Mbak. Ya. Oh, gitu. Iya, jadi dibaca secara hijaiyah. Alif, lam, mim, ha, mim. Ya, begitu bacanya ya. Oh iya. Muqatta'ah nama Ustaz ini. Iya, namanya muqatta'ah ya. Ya oke Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Mas Madar di Depok atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada Bapak yang membaca Al-Qur'an dan kita semua yang menyimak. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat ke-79. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk? Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Iqbal di Bogor. Pak Iqbal di Bogor. Iqbal Ya. di Bogor. Silakan Pak Iqbal. Surat An-Nahl ayat ke-79. Apa belum kelihatan di TV Ustaz ya? Ya, ada delay mungkin ya. Ya, sudah ada, Pak? Ya, sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau ila Ulang lagi. Lihat hurufnya, titiknya 2 di bawah bukan di atas ya. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jaw. Lagi. Alam yarau ila thairi. Alam yarau. Alam yarau ila thairi musakhkharatin. Musakhkharatin, ra-nya 2 harokat. Ya. Alam yarau ila thairi musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Na-nya jangan dipanjangin. Ma yumsikuhunna illallah. Alam yarau ila thairi musakhkharatin. Qadarullah, terputus ya. Pak Iqbal di Bogor, qadarullah belum menyelesaikan. Belum selesai ya? Iya, ayat 79 masih setengah. Bisa mencoba kembali untuk menghubungi kami. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar. Ya, Pak Iskandar ya. Di Kalimantan. Iya Pak. Ya, silakan Pak Iskandar. Tadi kontainer pun nggak bisa masuk Pak Ustaz. Alhamdulillah udah masuk ya. Alhamdulillah sudah masuk. Baru masuk Pak Ustaz. Iya. Iya Pak Ustaz. Silakan Pak Iskandar, ayat ya. Belum tampil Pak Ustaz. Baik. Iya Pak. Surat An-Nahl ayat ke-79. 79 Pak Ustaz ya. Iya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila tsairi mustakhkharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah. Bagus. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Yu'minun. Jangan yu panjang ya. Pendek. Yu'minun. Ya, Ustaz Ustaz ya. Ya, inna fi dzalika. Yu'minun. Baik Ustaz. Oh, nah, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Silakan Pak Iskandar dilanjutkan ayat berikutnya.
Hah? Pak Iskandar masih bersama kami? Terputus. Terputus ya, qadarullah. Ya, semoga Allah tambahkan semangat buat Pak Iskandar ya dalam belajar Al-Quran dan belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Nah, Ya, lanjut ke ayat berikutnya, ayat 80. ayat 80. Baik. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rianto di Bekasi. Pak Rianto di Bekasi. Pak Rianto, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Nah, Ya. ayat berapa Ustaz? Ya, kalau 80. sudah ayat ke-80 surat An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Bagus. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم Iya. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Rianto. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'i. Allahumma amin. Ya. Wa iya. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Rianto yang berada di Bekasi ya atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Matori di Kalteng. Oh, Pak Pak Matori. Matori di Kalimantan Tengah. Lama Ya? nih Pak Matori ini ya. Kalteng. Ya. Baru masuk lagi. Ya, silakan Pak Matori, surat An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra sarabila taqikum ba'sakum. Coba ya, bacanya jangan terlalu panjang-panjang ya. Sehingga ada yang pendek dipanjangin, panjang jadi dipendekin ya. Nah, coba sedikit-sedikit saja tapi tepat panjang pendeknya ya. Nah, coba ulang lagi. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa. Nah, maknya kurang ya. Maknya panjang, jangan dipendekin ya. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Nah, bagus. Minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila. Jangan kum, nah, itu tidak boleh ya. Ya, seakan-akan antara kaf dan mim ada mad ya. Jangan kum. Nah, ini biasa orang Indonesia begitu. Assalamualaikum, dipanjangin. Ya, ini tidak boleh ya. Seakan-akan di situ ada waw ya. Tapi wa ja'ala lakum. Nah, seperti itu bacanya. Ulang lagi. Minal jibali aknana wa ja'ala Akna nau idgham bigunna.
minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Iya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat ya antum untuk membaca Al-Qur'an dan semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Pak Materi. Susah masuknya. Ya. Susah masuknya ya. Ya. Makanya baca jangan buru-buru Pak kalau susah masuknya. Ya. Ada pertanyaan Pak Matori, silakan. Ya. Cukup Ustaz. Cukup, iya, tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Matori yang berada di Kalimantan atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543. Ya, bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-82. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak. Ya, silakan. Bapak siapa di mana? Halo, Pak. Baik, terputus. Ya. Baik, bagi Anda yang ingin menelpon diharapkan untuk mencari situasi yang kondusif ya terlebih dahulu untuk pada saat menelponnya. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Salman di Bekasi, Ustaz. Abu Salman di Bekasi. Salman, ya. Silakan. Abu Salman, surat An-Nahl ayat 82. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ayo, lanjut. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Lanjut. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Ayo, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Ustaz mau tanya boleh Ustaz? Iya, silakan. Pada kalimat surat Al-Fatihah Ustaz. Ya. Pada kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu emang nggak boleh wakaf di situ Ustaz ya? Kemudian kita lanjut ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh, nggak apa-apa. Oh, boleh Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau ngimamin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, nggak apa-apa itu. Kalau napasnya panjang, maka boleh disambung, ya. Begitu. Iya. Ya. Tapi kalau napasnya nggak kuat, ya boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Itu kalau napasnya pendek ya. Walaupun tidak ada tanda wakaf. Ya, iya, tidak apa-apa karena maknanya sudah hasan. Hasan. Nah, baik seperti itu. Ya, Abu Salman. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Abu Salman tadi ya di Bekasi atas partisipasinya.
Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-85. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Untung lagi masuk ya? Ya, alhamdulillah masuk kembali. Ini Ustaz. Iya. Iya. Alhamdulillah. Bacanya jangan buru-buru, dengerin. Apa koreksinya dengerin ya. Ini sudah jelas ini ininya suaranya ya. Silakan dibaca surat An-Nahl ayat 85 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idza ra'al ladzina zalamul azaba fala yukhaffafu anhum wa lahum yunzarun. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن Berarti kalau tadi nggak kuat berhenti dulu. Kunna, wah nggak apa-apa. Baru diulang kembali ya. Ya, Ustaz. Alladzina kunna, ulang dari situ. Alladzina kunna nad'u min dunik. Fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakazibun. Aywa, barakallahu fiik. Masya Allah. Sudah semakin bagus ya. Terus ya, semangat dalam belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Ya Allah, amin. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Untung yang berada di Pondok Ungu ya atas partisipasinya. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah. Nah, di surat An-Nahl ayat ke-77. Ya. 87. 87 ya. Nah, ya. 87. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Iqbal di Bogor, Ustaz. Pak Iqbal di Bogor. Ya, yang terputus tadi ya? Nah, Ustaz. Ya, nah, ya, alhamdulillah masuk lagi ya. Masuk kembali ya. Baik, silakan Pak Iqbal. Surat An-Nahl ayat 87. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa al-qawlu ila Allah yawma idzinil salam. Nah, bagus. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lanjut. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم. Lihat harokatnya apa itu? Lihat harokatnya, bukan zat tapi zid. Konsentrasi. Ya. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Aywa, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya, bagus bacaannya ya. Pak Iqbal, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Jazakallahu khair, Ustaz. Baik. Ya. Ada pertanyaan? Ya, baik, terputus. Untuk Pak Iqbal, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Wenti di Pak Sumbar, Pak. Pak siapa? Pak Wenti di Sumbar. Wengki. Pak Wengki ya? Wenti. Wenti. Wenti.
Pak Wenti, ya Pak Wenti di Sumbar, Sumatera Barat, Padang ya? Ya, di Solok Selatan tepatnya Pak. Solok Selatan, iya baik. Iya, Pak. Silakan Pak, di surat An-Nahl ayat 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن Ayat sesudahnya Pak. Ayat 89. Di bawahnya Pak. ويوم نبعث في كل Fi 2 harokat. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من Alaihim itu idgham mimmi ya. Ditahan 2 harokat ya. Coba diulang lagi. أمة شهيدا. Ulang dari awal Pak. Wa yauma, ulang lagi dari awal. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا. Syahidan alaihim, syahid 2 harokat. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. Iya, bagus. وجئنا بك شهيدا على Oh, sayang sekali terputus. Baru ya setengah ya. Berarti kita ulang lagi. Iya, nah. Ya Pak Wenti di Sumbar, di Solok Selatan, ya qadarullah terputus, bisa mencoba untuk menghubungi kembali. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya silakan. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Baik, terputus. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat An-Nahl ayat ke-89. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal. Nah, ya silakan Pak Zainal. Surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Ayo. من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. Bagus. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Ayo, Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Zainal, bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam membaca Al-Quran dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Nah, ada pertanyaan Pak Zainal? Belum ada. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang praktek membaca Al-Quran untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di line telepon 0218236543 surat An-Nahl ayat ke-90. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak Iskandar nih ya. Pak Iskandar di Kalimantan. Iya. Ambil satu ayat nih Ustaz. Iya, Iya, silakan. silakan Pak Iskandar. Iya Pak Ustaz. Nah. Belum
tampil Pak. Belum tampil Pak Ustaz. Iya, ditunggu Pak. Ada delay mungkin. Berapa Ustaz? Ayat ke-90 Pak Iskandar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa Nah, coba lihat pendek-pendeknya ya. Ulang lagi. Ini sering dibaca ini setiap khotib pada hari Jumat nih. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita. Nah, kok jadi to sih? Hurufnya ta ya. Ya Pak Ustaz. Jangan banyak-banyak, Pak. Pendek-pendek saja. Ya, misalnya Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nah, berhenti di situ ya. Kemudian lanjutkan kembali ya. Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Lanjut. Wal adli wa ita iz ulang lagi wa ita idzil qurba. Dari situ langsung enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa langsung Pak. Oh ya. Wa ita ulang lagi. Wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Nah, berhenti situ, ada tanda berhentinya ya. Ya'idukum la'allakum tasakkarun. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Bagus Pak Iskandar ya. Nah, konsentrasi ketika baca ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Quran dan semangat mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Baik, ada pertanyaan Pak Iskandar? Ya. Terputus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Pak Iskandar ya, penelpon terakhir ya. Ya, penelpon terakhir di kesempatan ini ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Di kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Ian di Bogor. Ustadz, apa konsekuensi tajwid dan makhraj jika seseorang salah dalam membedakan antara huruf shad dan sin dalam bacaan Al-Qur'annya? Dan bagaimana dari sisi makhraj, sisi sifat huruf dan dampak makna dalam bacaan Al-Qur'an? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Aiyah, pertanyaannya yang begitu banyak ya. Taib ya. Membaca Al-Qur'an ya butuh dengan ilmu ya. Di antara ilmu yang harus dipelajari dalam membaca Al-Qur'an adalah makharijul hurufi was sifat. Tentang makhraj huruf, tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari ya. Pelajari makharijul huruf, pelajari sifatul huruf. Karena keistimewaan Al-Qur'an ya, di dalamnya ada ya, berisi 29 huruf yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ya, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Walaupun ada yang sejenis ya. Namun ketika dibaca ya, maka sifat mereka yang berbeda. Ini harus kita ketahui. Sehingga ketika kita membaca akan nampaklah perbedaan satu huruf dengan huruf yang lainnya yang berbeda tersebut. Karena itu ya, belajar ya tentang makharijul huruf, sifatul huruf, belajar tajwidul huruf ya, tentang hukum-hukumnya. Apabila orang tersebut ya dengan belajar bacaannya jadi benar, maka hukum belajarnya adalah wajib. Ya. Hukum belajar tajwid bagi orang yang apabila dia belajar menjadi benar bacaannya, maka hukumnya jadi wajib. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya jadi wajib. Kalau seorang membaca Al-Quran secara talaki dan dia benar bacaannya, walaupun dia tidak belajar ilmu tajwid, tidak mengapa, karena tujuannya adalah sudah benar dalam bacaannya. Berbeda dengan orang yang dia tidak belajar tajwid malah rusak bacaannya, maka kewajiban belajar tajwid itu ada pada orang tersebut. Bagaimana konsekuensinya apabila makhrajnya salah atau sifat hurufnya salah? Ya, konsekuensinya akan berubah bacaan Al-Quran yang ia baca. Kalau berubah berarti merubah maknanya. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Dan seseorang dikatakan berdosa kalau dia meninggalkan ilmu membaca ini. Dan dia tinggalkan dengan sengaja. Beda dengan orang yang dia belajar, dia perbaiki bacaannya. Maka ketika dia salah, tetapi ada guru yang memperbaikinya, maka salahnya dimaafkan. Tapi orang yang gengsi, orang yang takabur, tidak mau duduk belajar, memperbaiki bacaannya, maka orang ini bisa terkena dosa apabila dia memang sengaja tidak mau belajar. Maka hati-hati kita, tetap harus belajar dalam membaca Al-Quran ini. Demikian, wallahu a'lam. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwati Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor 021 823 6543. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa apabila mat yaitu alif, ya sukun atau waw sukun bertemu dengan hamzah wasol menjadi dibaca pendek? Apakah hal itu bisa merubah arti juga tidak, Ustadz? Karena yang seharusnya panjang menjadi pendek. Syukron, Ustadz. Nah. Ya, mungkin yang dimaksud itu hamzah wasol itu adalah yang ada tanda apa namanya? Ya, roksan sat, kepala sat kecil. Iya, ya, ada tandanya itu, ya. Ada sifernya, ya. Ada hamzah wasol, diberi tanda sifer, ya. Berarti kalau dibaca maka dia hilang, dia tidak dibaca. Ya. Tapi kalau sifernya mustatil, melonjong, maka kalau dia wakofkan dia baca 2 harokat. Tapi kalau diwasol maka dia tidak panjangkan. Itu mungkin maksudnya. Ya. Nah, adapun kalau hamzahnya hamzah wasol, itu adalah hamzah tambahan. Ya. Karena itu dia tidak dibaca apabila dia ada di tengah-tengah bacaannya. Ya. Sehingga langsung disambung. Ya. Kalau dia di awal, maka dia dibaca. Ya. Kalau di awal dia dibaca. Kalau dalam isim, kata benda, maka dibaca mulai dengan harokat fathah. Sedangkan kalau dia sebagai fi'il amr, maka ada 2 caranya, yaitu kalau hurufnya yang ketiga adalah huruf berharokat dhammah, maka dia membacanya hamzah wasal tersebut dimulai dengan dhammah. Apabila huruf ketiganya kasroh atau fathah, maka dibaca dengan kasroh. Nah ini, Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bah Ojat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz,
berkaitan dengan hukum nun mati atau nun sukun ini ada berapa jumlahnya Ustaz? Syukron. Nah. Iya, nun sukun ya, yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ya, atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ya. Ada yang membagi menjadi 3 ya, ada yang membagi menjadi 3. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, dan yang ketiga adalah ikhfa. Ya. Ini kalau yang membagi menjadi 3 ya. Karena iqlab masuk pada ikhfa. Nah, yaitu pembagian yang pertama. Ada yang membagi 4, yakni izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Ini yang membagi menjadi 4 ya. Ada juga yang membagi menjadi 5, yakni yang pertama izhar, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat adalah ikhfa, dan yang kelima adalah iqlab ya. Ini hanya masalah pembagian saja ya. Pada dasarnya yang menjadi tumpuan kita adalah bacaannya yang benar ketika nun sukun dan tanwin bertemu huruf-huruf tersebut. Seperti izhar, maka maksudnya adalah supaya kita membaca nun sukun atau tanwin dengan bacaan yang jelas. An, man, jelas ya. Kemudian kalau idgham maka dilihat. Kalau bertemunya dengan idgham bi gunnah maka terjadilah gunnah di sana. Kalau bertemunya dengan huruf idgham yang bila gunnah maka tidak perlu ada gunnah di sana. Kemudian kalau bertemu dengan 15 huruf ya, Sibza sana kam jada syakhsun qad samadun tayyiban jid fituqan da'zalima. 15 huruf ikhfa maka dibaca dengan samar-samar. Dan yang berikutnya iqlab, yaitu apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya. Demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Nah, ini ada tambahan keterangan dari pertanyaan sebelumnya Ustaz dari Pak Abdullah tadi, yang apabila mat bertemu dengan hamzah wasol di surat An-Naml ayat ke-42. Ya, surat An-Naml ayat 42. Di sini beliau menjelaskan nal dibaca pendek padahal ada tanda mat yang berupa alif di ayat tersebut. Nah, bisa kita coba lihat ya. Ya, di ayat berapa? Ayat 42 surat An-Naml. Iya. Di ayat apa yang bunyinya? Di kalimat 6 Ustaz. Yang mat ketemu dengan hamzah wasol. Wa utina itu maksudnya? Nah iya, benar Ustaz. Iya. Di situ beliau menjelaskan bahwasannya di situ ada tanda mat tetapi dibaca pendek apabila bertemu dengan hamzah wasol. Ini apa penyebabnya Ustaz? Iya, penyebabnya ya. Karena di hadapannya adalah alif lam ta'rif ya. Kalau dia baca wasol jelas harus disambung wa utinal, tidak ada panjang. Tapi kalau waqaf maka boleh dia baca panjang wa utina. Nah, begitu caranya. Ya. Nah, ya. Baik. Ya. Nah. Baik Ustaz. Apakah dengan perubahan tersebut dari yang itu kan ada matnya yang dia panjang menjadi pendek, itu berubah juga arti maknanya atau tidak ya. Karena dia sudah membaca dengan benar. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya.
Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa perbedaan antara bacaan idgham bigunnah dan idgham bila gunnah? Apakah dua-duanya ini sama-sama ditekan ataukah tidak? Syukron. Iya, jelas ada perbedaan. Ya. Bigunnah artinya dengan suara gunnah. Bila gunnah artinya tidak ada suara gunnah. Keduanya sama-sama idgham. Ya, sama-sama huruf yang nun ya masuk kepada huruf berikutnya. Ya, jadi sama-sama idgham. Hanya saja yang satu ya bertemu dengan huruf-huruf bigunnah, yakni ya, nun, mim, waw. Sedangkan yang satu lagi bertemu dengan lam dan ra yang tidak ada sifat gunnahnya. Ya, karena huruf nunnya masuk kepada lam, kepada ra ya dengan kamil, dengan sempurna ya. Sedangkan pada yan, mu, ya, nun, mim, waw ya, nun masuk namun tidak sempurna, maka tersisalah ya gunnahnya ya. Wa may ya'mal mithqala dzarrah misalnya ya, maka dibaca dengan gunnah ya. Tapi ketika bertemu dengan ya, lam dan ra ya, maka tidak ada ya, gunnahnya, yang ada hanya idgham saja ya. Mir rabbihim, mir nunnya hilang ya, yang masuk kepada huruf ra. Naam, demikian. Allah a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagi seorang guru atau pengajar Al-Quran, bagaimana metode yang terbaik dalam mengajarkan? Apakah menggunakan pengajaran tajwid secara tradisional atau talaqi musyafahah dibandingkan dengan metode modern berbasis teknologi? Apakah ini ada dampaknya terhadap kualitas bacaan dari murid yang akan kita ajarkan? Syukron. Iya, pada dasarnya belajar Al-Quran itu yang tepat dengan talaki ya. Artinya bertemu langsung kepada guru tersebut ya. Sehingga guru tersebutlah nanti yang akan menentukan dengan melihat keadaan orang yang belajar tersebut. Apakah dia harus belajar dari nol ya, atau dia dari pertengahan ya, akan dilihat ya. Contoh yang belajar dari nol yaitu ketika seorang guru mendengar bacaan dia makharijul hurufnya banyak salah, maka ini harus dimulai dari nol. Apabila dia sudah bagus makharijul hurufnya namun ahkam tajwidnya yang tidak bagus, maka dia belajar dari mulai ahkam tajwidnya. Dan begitu seterusnya ya. Sehingga itulah yang lebih tepat untuk belajar Al-Qur'an, yaitu dengan cara bertalaqi. Taib, ada media sosial sekarang. Nah, ya. Silakan manfaatkan ya, belajar jarak jauh. Nah, itu ya. Belajar jarak jauh sehingga dia tetap belajar dengan seorang guru. Nah, yang sangat kita sayangkan adalah belajar jarak jauh, tapi dengan video-video saja. Otodidak ya. Ya, ini ya tidak memperbaiki sampai tuntas. Ya. Kenapa? Karena ketika dia tidak di hadapan guru, maka sulitlah dia diketahui apakah bacaannya sudah benar atau tidak. Ya. Nah, itu ya. Makanya yang tepat adalah belajar dengan cara talaki, duduk di hadapan guru ya, dia baca satu persatu ya. Kalau dia ayat-ayatnya yang ia baca ya salah, maka boleh diulang lagi dan diulang lagi sampai bisa. Itu yang lebih baik ya dalam kita belajar Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bertalaki
kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian para sahabat juga bertalaki langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian para tabi'in, ya, semuanya belajar kepada para sahabat, dan begitu seterusnya, ya. Jadi yang mengikuti sunnah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-qira'atu sunnatun, ya, bacaan Al-Quran itu sunnah, ya, tabi'ul akhir anil awal, ya, orang yang belakangan mengambil dari yang duluan bisa membaca Al-Quran. Demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukuran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Pertanyaan terakhir, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas menyampaikan materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, demikian program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid disampaikan oleh Ustadz Abu Unes Al-Subhanah Hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam membaca Al-Quran, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. A'udzu billahi